Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Rahmayunita dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan ilmu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai peran orang tua terhadap kesehatan mental anak. Yuk, kamu Rambi. Kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya mampu untuk mengelola stres yang dimiliki, serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak merupakan bagaimana cara anak berpikir dan merasa mengenai dirinya dan dunia di sekelilingnya. Oleh karena itu, kesehatan mental anak berhubungan dengan bagaimana anak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Nah, ada ciri-ciri seseorang yang memiliki mental sehat. Di antaranya, dapat menyesuaikan diri pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya. Yang kedua, memperoleh kepuasan dari hasil jeripayah usahanya. Yang ketiga, merasa lebih puas bila memberi daripada menerima. Yang keempat, berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan. Yang keenam, menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran di kemudian hari. Selanjutnya, dapat menyelesaikan masalah yang dialami. Selanjutnya, mempunyai rasa kasih sayang yang besar dan secara relatif bebas dari rasa tegang. Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kualitas mental anak. Sikap orang tua, pola asuh orang tua dalam keluarga, karakteristik sosial, pendidikan orang tua, stimulus dan kasih sayang lingkungan terhadap anak. Peran media, anak cenderung merasa cemas melihat pemberitaan-pemberitaan di media. Jadi, dianjurkan kepada orang tua untuk menampilkan media-media yang bagus kepada anak. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental pada anak. Yang pertama, menurunnya prestasi di sekolah. Yang kedua, kekhawatiran atau kecemasan hiperaktif atau gelisah, mimpi buruk yang terus-menerus, sering marah, depresi, dan sedih. Nah, ada nih perhatian orang tua kepada anak. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin harus tahu juga macam-macam perhatian orang tua kepada anak. Yang pertama, ada perhatian spontan, yaitu perhatian yang diberikan secara tidak sengaja. Nah, ini sesuai dengan tingkah laku kita sehari-hari nih, gimana kita kepada anak. Yang kedua, perhatian refleks, yaitu perhatian yang disengaja. Orang tua secara sengaja memberikan perhatian kepada anaknya. Yang ketiga, perhatian intensif, yaitu perhatian yang banyak menyertakan aspek kesadarannya, seperti sering bertanya kepada anak, sering menanyakan hal-hal yang disukainya, dan semacamnya. Yang keempat, ada perhatian tidak intensif, yaitu perhatian yang tidak banyak menyertakan aspek kesadarannya. Nah, selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus tahu nih bentuk-bentuk perhatian orang tua kepada anak. Yang pertama, hadiah dan hukuman. Orang tua sebaiknya memberikan hadiah kepada anak jika anak mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang baik, dan memberikan hukuman ketika anak melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, mengarahkan dan membimbing. Nah, orang tua sebaiknya mengarahkan dan membimbing anaknya ke jalan yang baik. Ya, seperti yang kita tahu ya bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sudah menjadi tugas orang tua. Yang ketiga, pengawasan. Sangat dianjurkan sekali orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dan jangan biarkan anak yang masih di bawah umur bertindak tanpa pengawasan orang tua. Jadi, apa sih yang harus dilakukan orang tua?
Yang pertama, membangun hubungan yang baik dan kuat dengan anak. Luangkanlah sedikit waktu untuk bertemu, berdiskusi, dan melakukan kegiatan bersama anak. Kehadiran orang tua secara konsisten dalam kehidupan anak akan membantu perkembangan karakternya. Anak juga jadi tahu bahwa orang tua bisa diandalkan saat mereka mengalami kesusahan atau kesulitan. Jadi jika anak memiliki gangguan terhadap kesehatan mentalnya, orang tualah orang pertama yang akan dicarinya. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai perasaan anak. Biasakan diri untuk mendengarkan isi pikiran anak, mendengarkan dan tidak langsung mengkritik pendapat anak tersebut. Menghargai perasaan anak dengan memberinya sedikit kebebasan dan jangan terlalu ikut campur dengan urusannya, serta mencoba memahami situasi yang sedang dihadapinya. Membuat suasana yang aman dan positif di rumah. Saat berbicara, orang tua sangat dituntut untuk memilih kata-kata atau kalimat yang tepat. Begitu juga saat berdiskusi dengan anak perihal masalah keluarga, agar anak mengerti dan tidak merasa khawatir atau gelisah. Dan sebisa mungkin untuk membuat suasana yang menyenangkan di rumah, karena bisa membuat anak bebas dari beban pikiran dan beban perasaan. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan diri anak. Untuk membangun kepercayaan diri anak, orang tua perlu menunjukkan kasih sayangnya kepada anak. Orang tua perlu menunjukkan kasih sayangnya secara langsung kepada anak-anaknya. Orang tua bisa memuji usaha atau perbuatan baik yang dilakukan anak. Orang tua juga bisa menanyakan apa yang anak sukai dan sebisa mungkin ikut serta melakukan hal yang disukai anak tersebut. Selanjutnya adalah mendorong untuk bersosialisasi. Anak juga memerlukan berinteraksi dengan anak seusianya. Bermain dengan teman seusianya akan membantu anak mengenali kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya saat belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Orang tua dapat mengajak anak mengunjungi lingkungan sekitar, tempat rekreasi, atau mendaftarkan anak sekolah. Nah, jika anak mengalami gangguan mental, apa sih yang harus dilakukan orang tua? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan orang tua. Ini merupakan langkah awal ketika orang tua mengetahui anaknya memiliki gangguan mental. Yang pertama, tentu saja mencari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah sabar dan menenangkan diri, coba cari informasi mengenai kondisi gangguan mental yang dialami oleh anak. Saat ini sudah sangat banyak sekali akses untuk mencari informasi-informasi tersebut. Yang kedua, bergabung dengan komunitas. Cara menghadapi anak sakit mental selanjutnya adalah dengan bergabung dengan komunitas. Cobalah bergabung dengan komunitas khusus anak dengan gangguan mental. Dengan cara ini, orang tua akan mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana cara menghadapi anak dengan gangguan mental. Selain itu, Anda dapat memperoleh dukungan moral dari orang yang memiliki hal yang serupa dengan orang tua. Selanjutnya ada usahakan selalu mengajak anak berbicara. Gangguan mental dapat terjadi tidak hanya pada remaja, tetapi juga anak yang masih kecil. Dan sebenarnya anak tersebut tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Maka dari itu, orang tua saat menghadapi anak yang memiliki gangguan mental dituntut untuk menjelaskan dan memberi pengertian kepada anak tentang gangguan mental yang dialaminya. Yang keempat, mencari bantuan profesional. Mencari bantuan profesional seperti ke psikiater, dokter spesialis anak, atau psikolog menjadi langkah yang bijak untuk dilakukan. Hal ini menjadi cara untuk mengatasi gangguan mental pada anak. Cara ini menjadi penting karena gangguan mental menyebabkan anak berpikir untuk menyakiti dirinya sendiri, dan jangan sampai anak-anak tersebut
menyakiti dirinya karena kelalaian dari orang tua. Dan yang terakhir adalah jangan membandingkan anak. Nah, membandingkan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci anak sebenarnya. Salah satu hal yang penting diingat itu orang tua tidak boleh membandingkan anak yang sedang memiliki gangguan kesehatan mental dengan anak yang tidak memiliki kondisi tersebut. Karena setiap kondisi gangguan mental membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Sedangkan membandingkan anak itu akan dapat menambah beban dan stres emosional pada anak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.